Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Divya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa prokesnya dijaga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bunga tunggal atau bunga bank. Ya, bunga tunggal juga ini merupakan masih tentang aritmatika sosial. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang bunga tabungan dan bunga angsuran atau bunga pinjaman. Nah, apa sih bunga tunggal itu? Nah, bunga tunggal adalah imbalan jasa atau penggunaan modal atau uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besar modalnya itu tetap. Nah, sebenarnya bunga itu bukan hanya bunga tunggal saja, tetapi ada bunga majemuk juga. Nah, tapi untuk kelas 7 masih mempelajari tentang bunga tunggal. Nah, contoh bunga tunggal ini pada saat kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap setiap periode. Nah, itu bunga tunggal. Bunganya tetap, ya. Misalnya, bunganya tahun pertama 500.000, berarti tahun kedua juga 500.000. Kalau bunga majemuk beda, mereka bertambah setiap tahunnya, seperti itu. Nah, bunga tabungan itu jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah. Nasabah itu kita ya, konsumen, sebagai balasan jasa atau simpanan yang dilakukan nasabah. Nah, menentukan bunga tabungan jika diketahui lama menabung. Nah, ini rumusnya. Yang pertama, bunga T tahun. Ya, per tahunnya. B sama dengan M dikali B persen dikali T. Kalau bunga T bulan, B sama dengan M dikali B persen dikali T per 12. Nah, 12. Kenapa T per 12? Karena 1 tahun kan 12 bulan ya. Itu. Kemudian bunga T hari, B sama dengan M dikali B persen dikali T per 365. Nah, 365 ini kan 1 tahun terdiri dari 365 hari, seperti itu. Sini ada keterangannya, B itu besar bunga, M itu modal atau tabungan atau uang awal. Ya nih. B besar bunga, M modal atau tabungan awal, B-nya ini persentase bunganya, yang T-nya itu waktu atau lamanya menabung atau meminjam. Nah, menentukan tabungan akhir, maksudnya ini setelah diberi bunga tunggal, yaitu TAK sama dengan M ditambah B. Dengan keterangan bahwa TAK itu tabungan akhir, M-nya itu modal atau tabungan awal, atau kita menabung awal, yang B-nya besar bunganya. Boleh di-pause untuk menulis rumusnya. Contoh soal tabungan. Supaya lebih paham, kita contoh soal yang pertama. Pak Zafif menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika besar bunganya 8% per tahun, berapa jumlah tabungan Pak Zafif setelah 18 bulan? Nah, berarti ini rumusnya pakai yang bulan ya. Karena ada tulisan bulan. Nah, yang diketahui M-nya 2 juta. B persennya 8%, T-nya 18 bulan. Yang ditanya jumlah tabungannya, berarti tabungan akhir ya. Diketahui besar tabungan awalnya atau M-nya 2 juta rupiah, bunganya 8%,
periodenya itu 18 bulan, T-nya 18 bulan. Yang ditanya jumlah tabungan atau jumlah tabungan akhir dari tabungannya Pak Zafif. Nah, di ada pojok penting. Karena diketahui bunga untuk T bulan, maka menggunakan rumus ini. Ya. Rumus yang akan kita gunakan itu yang ini nomor 1 ya. Nah, tinggal substitusikan yang sudah diketahui. Besar bunga yang ditanya, besar bunganya dulu. B sama dengan M-nya 2 juta, ya dikali 8% dikali T-nya itu kan tadi 18 ya, 18 per 12. Kita hitung dapat ini. Ya, ininya dicoret bisa nih. Ini dicoret. Ya. Ini tetap. Ininya kita sederhanakan dengan cara mencari FPB. FPB dari 18 dan 12 adalah 3 dan 2. Maaf, sama-sama dibagi 6. FPB 18 dan 12, 6. 18 bagi 6, 3. 12 bagi 6, 2. Seperti itu. Nah, dapat diperoleh bunganya sebesar Rp240.000. Maka jumlah tabungannya adalah M ditambah B. Berarti 2 juta ditambah Rp240.000. Jadi jumlah tabungannya Pak Zafif ada Rp2.240.000. Sampai sini paham ya? Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Denis menyimpan uang di bank dengan bunga 8% per tahun. Setelah 2 tahun, Denis menerima tabungan sebesar Rp40.000. Berapakah besar modal simpanan Denis di bank? Berarti ini ditanya M ya. Coba kita ketahui apa bunganya Rp40.000 ya, B-nya, B besarnya. T-nya atau lamanya itu 2 tahun. Periodenya dan persen bunganya adalah 8% per tahun. Yang ditanya adalah modal simpanan si Denis ya, atau M. Jadi kita jawab rumusnya seperti ini karena tahun, tidak ada pernya si T-nya ini nih. Ya, hanya T saja. Jadi B-nya kan sudah diketahui ya, 40.000. Yang ditanya kan M ya. Terus dikali 8% dikali T-nya 2. Sekarang 40.000 sama dengan M dikali 8/100 dikali 2. Nah, jadi 40.000 sama dengan, ini caranya bisa 16M/100 adalah dari 8 dikali 2 ini 16. 16 dikali M, 16M/100. Kita kali silang. Ya, jadi 40.000 dikali, bukan dikali. 40.000 sama dengan 16M/100 ya. Ini kita kali silang, berarti 40.000 ini 16M sama dengan 40.000 dikali 100 berapa? 4 juta. Ya, berarti M sama dengan 4 juta dibagi 16, atau kedua ruas kita bagi dengan 16. Maka M-nya adalah 4 juta dibagi 16 itu 250.000
Rp20.000. Maka besar modal simpanan Denis di bank sebesar Rp250.000. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga. Nah, Farah menabung uang di bank sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 12% per tahun. Jika setelah jangka waktu tertentu tabungan Farah menjadi 1.100.000, maka lama Farah menabung di bank adalah, berarti yang ditanya apa nih? T ya. T itu tadi lama menabung atau lama periodenya. Diketahui M-nya 1 juta ya. Kemudian bunganya 12% per tahun, berarti persen B 12% per tahun. Nah, jika setelah jangka waktu tertentu tabungan Farah menjadi 1.100.000, berarti tabungan akhirnya ya 1.100.000. Yang ditanya adalah lama menabung atau T. Nah, karena ini per tahun, berarti rumusnya ini rumus awalnya ya. Nah, karena ingin mencari besar bunga dalam bentuk rupiah, maka rumusnya, nah, B sama dengan T akhir dikurangi M. Itu dari mana? Dari sini, nak. Nih. Dari ini. Ini bisa berubah karena ditanya besar bunga ya. Yang ditanya berarti si B-nya. Berarti tulis ini B. B kan ada di sebelah kiri ya. B sama dengan T akhir ya. M-nya pindah ruas ke kiri. Jadi tadinya positif jadi negatif ya. Maka ketemulah rumus ini. Itu B sama dengan T akhir dikurangi M. B sama dengan T akhirnya 1.100.000 dikurangi 100 juta. Berarti berapa tuh bunganya? 100.000 rupiah. Kemudian yang ditanya, nah ini lama menabung. Berarti B-nya 100.000 sama dengan M-nya 1 juta dikali 12% dikali T per 12. Karena T-nya yang ditanya, berarti T tetap T per 12. Nah, sudah kita jabarkan. Kedua ruas kita bagi 10.000. Nah, ini dapat dari mana? Ini kan bisa dicoret nih. Ini dicoret. Ini dicoret. Jadi sisa Rp10.000 kali T. Maka didapat ini. Nah, kedua ruas kita bagi 10.000 karena yang dicari, kita mau cari T. Ya, biar T-nya sendiri, berarti kedua ruas kita bagi dengan Rp10.000. Maka T sama dengan Rp100.000 per Rp10.000. Kita coret 4 nolnya. Jadi sisa T-nya 10 bulan. Gampang ya. Kita lanjut. Ke bunga angsuran. Bunga angsuran itu pembayaran bunga cicilan dari pinjaman yang disertakan dengan pembayaran pokok. Seperti kita nih meminjam uang 1 juta, terus bunganya nih berapa persen, berarti kita harus membayar pinjaman kita beserta bunganya yang berapa lama itu. Gitu. Nah, cara menentukan besar angsuran dan besar bunga angsuran atau pinjaman. Nah, bunga angsuran untuk tahun rumusnya hampir sama ya seperti tadi. Nah, untuk T bulan T per 12, MO itu modal awal ya. Dan bunga angsurannya T
T hari T per 365. Sama nih rumusnya ya, sama kayak yang tadi bunga tabungan. Nah, di sini kita ada besar pinjaman akhir atau yang bisa disingkat BPA. BPA sama dengan B ditambah MO. B itu besar bunga, MO itu modal awal. Berarti besar pinjaman akhir adalah besar bunga ditambah modal awal kita atau uang besar pinjaman kita. Kemudian besar angsuran. Kalau ditanya besar angsuran berarti BPA dibagi T. BPA itu besar pinjaman akhir dibagi lamanya meminjam. Nah, keterangan B itu besar bunga, angsuran atau pinjaman, persen B persentase bunga, T-nya lama angsuran atau pinjaman, BPA besar pinjaman akhir, MO modal awal, dan A adalah besar angsuran. Ya, bisa di pause untuk dicatat rumusnya. Oke. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal angsuran atau pinjaman. Contoh soal yang pertama. Sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman 1% per bulan kepada anggotanya. Pak Fahri meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama setahun. Berapakah angsuran Pak Fahri setiap bulannya? Nah, yang diketahui ini apa nih? Persen B-nya ya, persen B, kemudian modal awalnya 3 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah besar angsuran Pak Fahri setiap bulannya. Nah, berarti yang diangsur selama setahun. Satu tahun itu ada 12 bulan ya. Berarti yang diketahui adalah MO besar modal tabungan pinjaman awalnya 3 juta rupiah. Kemudian persen bunganya adalah 1% per bulan dan lama mengangsurnya itu 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan ya. Yang ditanya adalah angsuran tiap bulan atau A tadi ya. Jawab. Nah, ini rumusnya untuk mengetahui besar bunganya dulu. Berarti M-nya 3 juta rupiah dikali 1% dikali 12. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita coret. Nah, ya. Jadi tinggal 12 dikali 30.000 sebesar 360.000 rupiah. Nah, besar bunganya 360.000 rupiah. Kemudian angsuran itu rumusnya M ditambah B dibagi T. M-nya itu modal awal, B-nya besar bunga, T-nya lama angsurannya. Berarti 3 juta rupiah ditambah 360.000 rupiah dibagi 12 bulan. 360.000 dibagi 12, maka besar angsurannya adalah 280.000 rupiah tiap bulannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal kedua. Ibu Nadia meminjam uang di bank ABC sebesar 20 juta rupiah untuk modal usahanya dan dikenakan bunga 12% per tahun. Tentukan bunga yang akan ditanggung oleh Bu Nadia jika meminjam selama 6 bulan. Yang ditanya apa nih? Diketahui. Nah, meminjam uangnya berarti M-nya ya, M-nya 20 juta. Kemudian dikenakan bunganya 12% per tahun ya. Tentukan bunga yang akan ditanggung oleh Bu Nadia jika meminjam. Nah, lama meminjamnya itu adalah 6 bulan. Berarti T-nya itu 6 bulan. Karena bulan berarti nanti rumusnya untuk mencari besar bunganya B sama dengan M dikali persen B dikali T per 12. Itu rumusnya ya untuk mencari
besar bunga. Nah, diketahui M-nya 20 juta rupiah, persen B-nya 12% per tahun. Kemudian lama meminjamnya itu atau mengasurnya 6 bulan. Yang ditanya besar bunganya. Nah, rumusnya udah diketahui tuh di atas, tinggal kita substitusikan. Jawab. Berarti B sama dengan 20 juta rupiah dikali 12% dikali T-nya tadi 6 ya. Berarti 6 per 12. 6 per 12 kita bisa perkecil atau sederhanakan, sama-sama dibagi 6 jadi 1 per 2 ya. Atau bisa seperti ini. Ini dicoret ya. Ini dicoret. Jadi tinggal 200.000 dikali 6. Itu 1.200.000 rupiah. Maka besarnya bunga selama 6 bulan yang ditanggung oleh Ibu Nadia sebesar 1.200.000 rupiah. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah pinjaman dikembalikan dengan mengangsur selama 10 bulan. Besar angsuran dan bunganya adalah Rp414.000 per bulan. Jika bunga pinjaman sebesar 18% per tahun, tentukan pinjaman mula-mula. Berarti apa nih yang ditanya? M ya. Yang ditanya adalah M-nya berapa? Pinjaman mula-mula. Mengangsur selama 10 bulan berarti ini itu T-nya besar angsuran dan bunga berarti BPA ya. Terus kemudian jika bunga pinjaman 18% per tahun, ini persen B ya. Udah diketahui angsurannya. Oh ya, besar angsuran dan bunga Rp414.000. Persen B-nya 18% per tahun. Lama mengangsurnya 10 bulan. Berarti rumusnya yang tadi ya, T per 12. Yang ditanya pinjaman mula-mula. Kita jawab, total pinjaman M ditambah B tadi ya. Berarti M ditambah B-nya itu M dikali persen B dikali T per 12. Kita substitusikan. Total pinjaman kan tadi M ditambah B ya. 10 bulan dikali besarnya angsuran 414.000 sama dengan M ditambah M dikali persen B nya 18% dikali 10 per 12. Nah, 4.140.000 sama dengan M ditambah M dikali 18 per 100 dikali 10 per 12. Nah, ini kita bisa coret ya. 180 dibagi 12 itu 15. Nah, kita samakan penyebutnya supaya sama-sama 100 ya. Berarti 100 ditambah 15, 115 M per 100 sama dengan kita kali silang ya. Kita kali silang 115 M sama dengan 4.140.000 dikali 100 menghasilkan 115 M sama dengan 414 juta rupiah. Kemudian karena kita ditanyanya M atau pinjaman mula-mulanya, ya biar si M-nya ini berdiri sendiri, maka kedua ruas kita bagi dengan 115 ya. Nah, jadi ketemu 414 juta rupiah dibagi 115 adalah 3.600.000 rupiah. Maka pinjaman mula-mulanya adalah 3.600.000 rupiah. Sampai sini paham ya?
Oke, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.